Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahawa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Setiap Muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, baik secara ijmali maupun secara tafsili. Berikut nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang sesuai. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian serta kata-kata hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Selanjutnya kita belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yakni bahawa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab-kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul. Dan yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman hidup artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tidak ada alasan bagi generasi Muslim untuk tidak mencintai yang namanya Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun kepada arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai
Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap saat akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang terakhir, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan. Selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sekian banyak materi yang sudah kita pelajari, maka terdapat 3 hikmah yang bisa kita petik daripada beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terdorong untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu bersikap optimis. Baik anak-anak, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi